Hi guys, welcome to this channel. Jadi kali ini aku akan bikin video kolaborasi dengan Ayu, salah satu booktuber juga. Dan kami akan membuat sebuah konten setiap bulannya atau di bulan akhir dengan judul BBR. Artinya atau kepanjangannya adalah Bincang Buku Remaja. Jadi di sini itu kita akan bincang-bincang santai mengenai beberapa pertanyaan dari kami sendiri atau dari teman-teman kami juga bisa, dan akan kami jawab dengan singkat di video kali ini. So ya, pendapatnya dari aku dan Ayu itu bakal digabung dan ada di setiap video kami. So kita mulai aja di pertanyaan pertama. Paling susah. Caranya itu kalau aku ada dua, uang jajan itu bisa dari mana aja ya. Nah, kalau misalnya uang jajan dari orang tua sendiri untuk sekolah, kalian bisa gunakan misalnya perharinya mendapatkan 20.000, kalian bisa sisihkan seperempatnya, misalnya 5.000 untuk kalian tabung, dan 15-nya kalian gunakan. Terserah kalian, bisa kalian atur dengan sedemikian mungkin. Yang penting ada sisa atau ada kalian simpan untuk bisa kalian beli buku. Kalian juga bisa mengikuti lomba-lomba yang misalnya diadakan di sekolah. Nah, jadi kalian bisa gunakan uangnya juga. Misalnya menang, kalian bisa gunakan uangnya untuk beli buku juga. Bisa beli apa aja yang kalian mau. Tapi kalau bisa ya untuk beli buku. Kalau aku sih gitu ya. Uangnya disisihin sedikit untuk keperluan lain, tapi ada juga uang yang aku gunain untuk beli buku. Yang paling penting itu niat. Terus kedua, konsisten. Usahakan setiap hari itu nabung, menyisihkan uang ya seperti 3.000, 2.000 atau 5.000 seharinya, tapi konsisten. Nanti waktu di akhir bulan atau uangnya udah terkumpul, baru deh beli bukunya. Dan aku saranin cari yang diskonan atau lagi promo, karena lumayan banget uangnya bisa ditabung lagi. Yang utama itu adalah jangan maksain. Misalnya kamu lapar di sekolah, apalagi sekarang kita full day kan rata-rata, terus lapar tapi ingat aku mau beli buku, jadinya kamu gak jajan. Jangan seperti itu. Yang kedua, ngelalain tugas. Misalnya ada tugas-tugas yang perlu dibeli atau difotokopi gitu, terus kamu gak ngelakuin itu karena mau nabung untuk beli buku. Jangan seperti itu juga, gak boleh ngelalain tugas. Jadi intinya niat, konsisten, dan juga jangan maksain. Kalau aku itu ada 3. Satu itu udah benar-benar lama aku suka, yaitu genre romance dan juga genre buku anak. Nah, itu kayak dongeng-dongeng, Disney dan lain-lainnya. Dan sekarang aku lagi mencoba untuk baca buku genre horor. Dan kalau Indonesia aku lagi membaca buku Risa Saraswati. Dan juga untuk buku-buku lainnya seperti buku Jepang dari penerbit Haru juga lagi mencoba. Aku nggak tipe orang yang punya genre buku favorit sebenarnya. Aku membaca semua genre asalkan sinopsisnya membuat aku tertarik. Ya, bisa dibilang aku tidak punya genre favorit sebenarnya. Seringan aku baca buku itu berdasarkan mood. Aku lagi pengen baca buku yang seperti ini, aku lagi pengen baca buku yang seperti ini. Gitu sih. Jadi bacaan aku tuh sebenarnya random banget. Untuk toko buku langganan offline, aku ada Gramedia. Dan kadang-kadang juga aku beli di Books and Beyond karena deket rumah juga. Dan untuk online itu ada 3 seperti rekomendasi aku, ada Out of the Box, Penerbit Haru, dan juga Grokmart. Karena itu yang paling kayak mendekati lah, bisa cash and delivery, jadi lebih mudah juga untuk aku. Toko buku langganan aku itu sebenarnya Gramedia. Aku lebih cenderung ke offline store sih sebenarnya, karena lebih enak aja milih-milih buku secara langsung gitu, apalagi kalau ada promo atau bazar. Tapi aku juga sering ke toko buku Zanafa.
di kotaku. Toko buku Zanafa ini bisa dibilang cukup murah dibandingkan Gramedia, tapi karena bukunya nggak terlalu lengkap, jadi ya udah jarang ke situ. Kalau untuk online store, aku nggak punya langganan. Sepertinya aku beli di online store itu ketika ada promo atau diskon, baru beli di online store. Kalau itu aku ada 3 buku, Matt and Mau, I am in a danger, dan juga buku yaitu Melodyland. Kalau Melodyland dan Matt and Mau sudah dibuat filmnya, itu bener-bener kisahnya itu ya, kayak mereka tuh deket dan saling mengubah satu sama lain, awalnya gak cinta. Itu sebenarnya sih biasa aja, tapi kalau kita yang remaja yang ngeliatnya itu kayak wah keren banget. Apalagi kalau udah bentuk film, orang itu pasti menanti pemeran laki-lakinya siapa. Itu dia. Kalau I am in a danger itu ceritanya itu karena soal hambatan gitu ya, kayak awalnya gak cinta, bener-bener benci, terus berubah karena ada satu cewek dan mereka berebut, tapi salah satu dari mereka akhirnya mendapatkan perempuan ini. Dan itu udah aku review di my morning routine aku. Nggak punya buku yang bener-bener aku sukai, bener-bener lengkap di memori aku, itu sepertinya nggak ada. Nggak ada sih sepertinya. Kalau aku ada Aku Benci dan Cinta, udah aku pernah review juga. Ini buku pertama aku 2017 aku beli. Ini tuh karena yang aku bilang, ini karena film. Terus akhirnya aku mau mencoba baca bukunya karena hasutan teman-teman aku dan ternyata seru. Dan ini dia buku pertamanya, yang buku novel pertama yang aku baca. Novel yang pertama kali aku baca itu Dilan 1991. Waktu itu lagi booming banget film Dilan 1990. Tapi aku belum nonton sih. Jadi kayak temen aku punya yang 1991, jadi aku pinjem. Aku penasaran banget juga sama ceritanya. Jadi bisa dibilang aku itu ngikutin yang 1991 dulu baru 1990. Emang suka gitu anaknya. Opini temen aku deket atau teman deket atau sahabat itu mereka pasti bilangnya keren atau enggak kayak menghargai. Mereka itu menghargai kesukaan aku. Misalnya aku mau beli buku, mereka juga pasti nemenin. Ya pendapat mereka ya biasa aja, kayak positif aja. Tapi kalau orang lain atau orang sekeliling sekolah atau orang yang baru kenal pasti bilangnya kayak ngapain beli buku, terus boros, apa gunanya, kebanyakan ngehalu. Itu pasti kayak kita kan pasti banyak imajinasi kan untuk menggambarkan isi buku cerita itu, dan pasti kita kayak bikin kayak banyak banget hayalan sambil kalau kita mau ngobrol. Sampai aku tuh pernah ngajak orang ngobrol itu isi novel padahal mereka nggak tahu. Ya kalau sahabat aku sih iya aja, kalau orang lain kayak ngapain dibahas kayak gitu. Kalau guru, opini mereka ya pasti kayak anak ini bagus untuk dijadiin objek untuk bikin sebuah narasi cerita pada suatu event. Kalau orang tua ya pasti setuju aja atau enggak opininya bagus, kayak yang positif. Mamaku, dia sebenarnya dukung aku suka buku, tapi dia mewanti-wanti itu buku belinya mahal-mahal, jangan sampai nggak dijaga seperti itu. Kalau misalnya adik aku, awalnya dia kayak biasa aja, tapi lama kelamaan karena aku suka buku, dia jadi ikut-ikutan suka buku. Malah sekarang kalau misalnya udah belanja buku itu pasti barengan sama adik aku. Kalau teman-teman sekitar, aku rasa cuman seperti nanyain novel, maksudnya kayak kalau misalnya mereka mau baca novel ini, yuk ini kira-kira bagus nggak, yuk ini gimana sinopsisnya, yuk ini gimana ceritanya, kayak gitu sih. Lebih kebanyakan yang nanyain novel atau minjem novel gitu. Ya itu aja dari 6 pertanyaan di BBR pertama ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you for watching. See you di BBR #2.